Halo semuanya, aku Fidelia Berbita Syarani dengan NIC CP056. Di sini aku bakal sharing terkait tugas dan akses di dalam modul sales. Sebelumnya kita kenalan dulu sama apa sih hak akses apa security matrix itu. Jadi security matrix itu adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah bisa create, read, update, delete, atau hanya bisa untuk membuat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Nah, fungsi dari security matrix itu sendiri adalah untuk mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Manfaat dari security matrix adalah yang pertama untuk mengatur akses menu, tab, field, button, dan lain-lain berdasarkan grup. Lalu yang kedua mengatur akses model sampai tingkat CRUD. Lalu yang ketiga mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Misalnya user A hanya bisa melihat data diri sendiri dan user B dapat melihat data user C, D, dan seterusnya. Selanjutnya, fitur security pada Udu itu dibagi menjadi dua, yaitu access right dan record rules. Kedua fitur ini sangat bermanfaat dan saling melengkapi untuk bisa menghasilkan poin-poin di atas. Dua grup memiliki keterkaitan terhadap dua hal ini. Kita bisa menentukan access right dan record rules yang kemudian kita pasangkan dengan grup, lalu dari grup baru ke usernya. Jika kita tidak mendefinisikan grup pada access right dan record rules, maka kedua hal ini berlaku pada semua user. Selanjutnya, karena di sini kita akan melakukan akses pada modul sales yang berhubungan dengan modul sales, maka sebaiknya kita bahas kembali dulu terkait dengan modul sales. Jadi, sales itu merupakan modul yang memfokuskan pada strategi pemasaran yang sensitif terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar. Kata sales di sini menekankan pada pemasaran produk yang dihasilkan. Modul sales gunanya itu untuk mencatat transaksi dan laporan penjualan. Dalam modul ini, perusahaan dapat mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan hanya dalam satu layar saja, dapat melakukan kontrol terhadap penjualan barang, serta dapat mengetahui progres aktivitas yang dilakukan kepada potensial customer. Transaksi modul sales ini sebagai pembuat rincian pemesanan oleh customer yang mana jika customer sudah menyetujuinya akan menjadi dokumen SO atau sales order sebagai kelanjutan dari siklus transaksi. Selain digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa modul sales, itu berhubungan juga dengan fitur penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Selanjutnya adalah skenario. Jadi di sini saya udah membuat skenario. Skenarionya adalah Berlian merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Arunika. Berlian memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian. Di sini Berlian bersama dengan karyawan lainnya yaitu Akbar, Yasmin, Fareza, dan Berdieta. Rekan kerja Berlian memiliki tugas atau job desk-nya mereka masing-masing. Akbar bekerja sebagai staff sales, Yasmin bekerja sebagai manager sales, Fareza bekerja sebagai staff inventory, dan Berdieta bekerja sebagai staff accounting. Nah, di sini juga ada tabel security matrix-nya, di mana admin itu yaitu Berlian itu dia bisa melakukan feed, trap, update, dan juga delete pada modul sales, inventory, dan juga accounting. Lalu sales staff yaitu Akbar itu dia memiliki hak untuk create, thread, update, dan delete hanya pada modul sales, sedangkan di modul inventory dan accounting hanya memiliki hak untuk melakukan read saja. Hal itu juga berlaku untuk sales manager. Lalu selanjutnya untuk inventory staff itu dia memiliki hak untuk create, track, update, dan delete hanya pada modul inventory dan pada modul sales. Sedangkan di modul accounting dia tidak memiliki akses. Lalu selanjutnya untuk accounting staff itu memiliki akses untuk create di modul sales dan inventory, dan di modul accounting itu memiliki akses untuk create dan juga read. Nah, di sini juga ada data user untuk login
berupa email dan juga passwordnya. Jadi untuk berlian itu loginnya sebagai berlian@arunika.com, passwordnya B123. Kalau untuk Akbar itu nanti namanya Akbar titik Arunika, loginnya dengan menggunakan akbar@arunika.com, lalu passwordnya B123. Kalau untuk Jasmine itu loginnya menggunakan jasmine@arunika.com, lalu passwordnya B123. Kalau untuk Fareza itu fareza@arunika.com, passwordnya B123. Dan yang terakhir untuk Bevita itu loginnya dengan menggunakan bevita@arunika.com, passwordnya B123. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Odoo. Oke, jadi yang pertama kita masuk dulu di Odoo dengan login itu sebagai admin. Lalu untuk memasukkan user itu di bagian home menu kita bisa ke menu ini. Lalu ketika modul settings ini udah kebuka, maka yang pertama tampil adalah user. Nah, di sini kita bisa invite dengan menggunakan email atau kita bisa manage user di sini. Kita klik manage user. Lalu di sini kita bisa menambahkan users dengan klik new di sini. Nanti akan ada tampilan form yang wajib diisi dan juga dilengkapi. Jadi kita bisa kasih namanya, lalu emailnya, terus akses-aksesnya, dan juga fotonya di sini. Tapi berhubung saya di sini akan memasukkan user dengan jumlah banyak sekaligus, yaitu 5 user, maka di sini kita bisa memanfaatkan navigasi favorit, selalu import record. Dan pastikan sebelum kita melakukan import records itu kita sudah mempersiapkan file yang berisi data-data dari user yang akan kita import, dan jangan lupa filenya itu bentuknya Excel atau CSV. Nah, di sini saya udah mempersiapkan file yang berbentuk Excel, jadi langsung aja kita upload. Kita pilih filenya, lalu kita open. Kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai, nanti di sini akan ada udah filenya itu ada name, login, dan password, dan ini nanti udah masuk secara otomatis. Selanjutnya kita akan melakukan tes atau pengujian apakah data yang kita masukkan itu udah benar sesuai dengan fieldnya masing-masing. Kita pencet aja tes di sini. Nah, lalu akan ada keterangan everything valid. Kalau misalnya ada keterangan everything valid, itu tandanya data yang kita masukkan itu sudah benar dan sudah sesuai. Selanjutnya langsung aja kita import. Kita tunggu sampai proses loading atau proses importnya selesai. Nanti di sini akan ada successfully import. Artinya bahwa 5 data tadi udah berhasil kita import. Bisa kita cek di sini. Tadi namanya itu semuanya saya kasih tanda ada nama PT yaitu Arunika. Kita klik aja di sini. Di sini ada 5 user dengan nama dan juga dengan login yang udah kita siapkan tadi, jadi kita import dan sudah berhasil import. Selanjutnya kita akan memberikan hak akses. Yang pertama yaitu untuk berlian. Jadi berlian ini kan sebagai admin ya. Jadi dia memiliki akses ke semua modul, hanya saja di bawah sebagai content. Di sini kita
hilangin checkboxnya, lalu kita break. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk desain berikutnya, yaitu ada bar. Bar seperti ini. Di sini dia perannya sebagai staff sales. Di sini dia perannya itu sebagai staff sales. Jadi hak aksesnya dia itu hanya di bagian sales dan sebagai user, tapi dia bisa mengakses all documents, budget accounting console, manufacturing console, dan di modul-modul semuanya itu kita kosongin karena dia tidak memiliki akses di sana. Di bagian bawah di cara sebagai content itu juga kita bisa hilangin template-nya. Selanjutnya kita beralih ke feature yang ketiga, yaitu Jasmine. Jadi Jasmine perannya sebagai sales manager. Jadi Jasmine itu memiliki akses di bagian sales itu sebagai administrator, lalu di modul lainnya juga tidak dimiliki akses. Lalu di bagian lalu kita lanjut ke Parega. Parega di sini perannya adalah sebagai staff inventory. Di bagian sales itu dia bisa sebagai user, tapi biasanya on documents only. Bagian yang lain kosong. Di bagian inventator dia sebagai administrator. Yaitu content creation. Kita masuk ke user yang terakhir, yaitu Berita sebagai accounting manager. Kalau sebagai user, kalau accounting sebagai administrator, yang lainnya kosong. Berarti pemberian hak akses, konfigurasi hak akses ini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa cek di user and company description. Jadi di bagian side menu itu user and company, kita pilih groups. Nah, misalnya di sini kita pilih sales sebagai administrator, di mana itu ada beberapa user yang masuk di sini. Yaitu ada Jasmine Arwitan yang udah kita masukin dari satu buka.
Selanjutnya bisa kita lihat akses lainnya. Nah, jadi sebagai administrator di sales itu di bagian salesnya, misal di bagian produk dia memiliki akses untuk read, write, read, dan juga delete. Lalu produk varian juga sama. Terus di bagian sales order dia juga memiliki akses read, delete akses, read akses, dan juga delete akses. Lalu misalnya di bagian groups, kita lihat yang lain yaitu bagian inventory, di mana di bagian inventory tadi berlian Arunika itu juga udah masuk di sini. Kita lihat akses slide-nya. Nah, di bagian akses slide-nya itu di bagian jurnal itu kan berhubungan sama accounting ya. Dia itu tidak memiliki akses untuk grade, script, dan juga delete, tapi dia bisa membaca di sini. Karena dia perannya sebagai inventory administrator, sehingga dia tidak memiliki akses untuk membuat jurnal di bagian accounting. Tapi di bagian yang ada di modul inventory, misalnya di scrap itu dia memiliki akses ke semua. Jadi dia bisa read, dia bisa write, bisa click, dan juga dan seperti itu. Ini adalah penjelasan user and companies grupnya. Dan di sini saya mau coba login ke salah satu usernya, yaitu login sebagai berlian. Harus tadi di sini kita log out dulu. Selanjutnya kita masuk emailnya, yaitu berlian@parmita.com. Lalu passwordnya amin. Nah, setelah proses loadingnya tadi selesai, di sini kita udah berhasil login sebagai berlian Arunika di sini namanya. Nah, berhubung berlian tadi memiliki akses ke semua dokumen, jadi di sini banyak modul yang bisa diakses. Tapi coba kita lihat lagi ke kita login sebagai staff sales, yaitu Akbar. Jadi kita login akbar@tarunita.com. Lalu passwordnya nah di sini kita udah login sebagai Akbar Tarunita. Lalu di sini cuma ada beberapa modul yang bisa diakses Akbar, soalnya tadi kita udah lakukan konfigurasi dan kita udah membatasi hak akses Akbar. Jadi Akbar hanya bisa mengakses modul-modul yang ada di sini.
gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait hak akses atau security metric. Semoga bisa membantu dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.